Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudung Firmansah di channel ASP TV. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah hukum jika menjadi korban tindak pidana penggelapan. Nah, saya akan membacakan sedikit cerita ya, bahwasannya saya bacakan saja ya. Ada seseorang yang kurang lebih kronologinya seperti ini. Saya meminjam uang dengan jaminan BPKB Motor di salah satu perusahaan finance. Dari awal survei sampai pencairan dibantu oleh salah satu karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, saya dari awal tidak diberikan nomor kontrak kredit, kata si orang tadi. Sampai sekarang sudah masuk cicilan ke-8. Si orang tersebut membayar lewat karyawan yang tadi. Saya percaya karena karyawan tersebut bekerja di perusahaan tersebut. Tapi sekarang karyawan tersebut kabur dan ternyata uang cicilan yang si orang tadi berikan selama berbulan-bulan tidak disetorkan ke pihak finance. Nah, langkahnya itu apakah karena motor dia tadi mau diambil, jadi orang tersebut apakah misalkan harus lapor polisi atau seperti apa? Jadi saya akan jawab ya. Jadi begini. Kita juga harus bisa membedakan bahwa yang mana tindak pidana penipuan dan juga penggelapan. Nah, tindak pidana penggelapan itu salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Meski kerap dianggap sama, namun tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan dua hal yang berbeda. Nah, penipuan tentunya diatur dalam pasal 378 KUHP yang menerangkan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, di mana maksimal hukumannya tadi adalah sekitar 4 tahun penjara. Dan kemudian tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Di situ dijelaskan bahwasannya barang siapa dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka diancam dengan ancaman karena penggelapan dengan pidana penjara yaitu maksimal sama ya 4 tahun dan denda paling banyak 900.000 rupiah. Nah, jadi jika dianalisis unsur pasal penggelapan tersebut dapat diklarifikasikan atas unsur subjektif dan objektif. Di mana unsur subjektifnya adalah dengan sengaja, kemudian unsur objektifnya adalah antara lain barang siapa. Nah, terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam KUHP lebih lanjut, mungkin kawan-kawan nanti bisa dilihat ya dalam KUHP di situ pada pasal 378 tentang penipuan dan juga pasal 372 tentang penggelapan. Nah, perihal si karyawan yang tadi bisa atau langkah hukum apa sih yang bisa dilakukan? Jadi begini. Karena memang misalkan tadi juga Anda tentunya ditagih karena menunggak beberapa bulan ya ke pihak finance, maka terkait denda, tindak pidana yang tadi sudah dijelaskan bahwa Anda boleh melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, nanti pihak kepolisian juga akan tentunya memanggil dari pihak finance tentunya dengan tujuan nanti Anda dan pihak finance dapat bertemu dan tentunya akan tercapai negosiasi atau kesepakatan, misalkan karena yang tadi dilakukan bukan atas dasar kesengajaan Anda tidak membayar, namun melainkan karena ada oknum dari karyawan tersebut yang bermain, maka nanti bisa saja Anda mendapatkan keringanan-keringanan dari hasil musyawarah yang tadi. Jadi sudah jelas ya bahwasannya si karyawan tersebut yang membawa lari uang Anda dapat dikenakan dengan pasal penggelapan dan pasal penipuan
Dan Anda sebagai katakanlah korban di sini dapat melaporkan ke pihak kepolisian dengan harapan nanti akan mendapatkan negosiasi dan kesepakatan dari pihak finance lewat kepolisian yang tadi. Nah, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.